Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabiul Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ali baiti al-kiram islam alif adal kitab. Ulisan sihhati balik indal Abdullah Muhammad. Qaddasallahu sirra wa jiwa kana. Allahumma anfa'na bi ilmin wa nafa'na bi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Para hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita semua bisa hadir dalam aktivitas rutinitas yaitu tholabul ilmi. Dan ini menjadi peringatan buat kita bahwasannya di bulan ini adalah bulan Shofar, Pak. Yang mana di bulan Shofar itu ada yang disebut Rebo Wekasan. Nah, Rebo Wekasan ini dalam bahasa Arab memang tidak ada. Ya, Rebo Wekasan itu bahasa Jawa. Wekasan itu pungkasan atau akhir. Akhir hari Rabu terakhir di bulan Shofar disebut dengan Rabu Wekasan. Memang ada apa di hari terakhir hari Rabu di bulan Shofar, dan insya Allah mungkin hari Rabu terakhir adalah hari Rabu besok, Minggu, Senin, Selasa, Rebo. Nah itu Rebo Wekasan minggu ini. Memang ada apa di hari Rabu terakhir di bulan Shofar? Ini para ulama menjelaskan dan menerangkan di dalam kitab Kanjun Najah. Di antaranya Dikrul Ba'dul Arifin min Ahlil Kasbi wa Tamkin annahu yanzalu fi kulli sanatin salasumiatin alpin baliyatin wa isruna alpa minal baliyah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan setiap tahun itu 330.000 balai yang turun di hari Rabu bulan Shofar, hari terakhir di Rabu bulan Shofar. Dan di keterangan yang lain, innallaha azza wa jalla yanzilu bala'an min akhiri arba'an min Shofar bainas sama'i wal ar. Allah Subhanahu wa taala menurunkan balai di akhir Rebo dari bulan Shofar bainas sama'i wal ardi, antara langit dan bumi. Lalu fayahuduhu al-muwakkalu bihi wa yusallimu ila qutbul gawais wa yufarriquhu alal alam. Lalu malaikat mewakilkan kepada qutbul gawais untuk membagikan balai tersebut kepada ahli dunia. Fama min mauti au bala'in au hammin illa wa yakunu minal bala'il ladzi yufarriquhul qutb. Maka setiap kematian atau bencana atau kesusahan yang terjadi adalah berasal dari bencana itu yang dibagikan di hari Rebo, bulan terakhir di bulan Shofar. Ngeri Pak kalau kita baca kitab Kanjun Najah ini keterangannya seperti ini. Lalu apakah kita wajib percaya? Percaya iya, meyakini iya, boleh meyakini, tapi jangan jadi patokan bahwa di hari Rabu itu menjadi hari sial. Bahkan beberapa ulama menerangkan supaya kita selamat dari Rebo terakhir di bulan Shofar dari balai dan bencana itu, maka disunahkan untuk sholat
Dan ini sholatnya kalau diamalkan ini bahaya. Orang awam kalau baca kitab ini lalu diceramahin, ini bahaya. Makanya dalam di kami Pak, di pondok pesantren salaf itu guru-guru kami menerangkan ada ilmu yang memang tidak boleh dibicarakan di halayak umum, hanya untuk koleksi dan diri pribadi. Di antaranya kitab Kanjun Najah, ada nanti kitab Aufaq Imam Ghazali. Nah itu kan kitab-kitab hikmah, itu kalau diceramahkan itu bahaya. Itu bahaya. Nanti orang awam akan menilai, oh ternyata Islam mengajarkan dunia perdukunan seperti itu kasarnya. Tapi jangan sampai kitab Aufaq Imam Ghazali itu disebarluaskan ke halayak umum, ini bahaya. Nah, makanya di kitab Kanjun Najah pun di sini diterangkan, barang siapa yang pengen selamat di dalam rebo terakhir maka sholat 4 rakaat. Nah ini hati-hati, jangan sampai mengamalkan sholat 4 rakaat ini kalau nggak ada ijazah. Tuh, kalau nggak ada ijazah, jangan asal bapak beli nih kitab nih. Kitabnya kecil Pak, kitabnya kecil tuh. Ada terjemahannya kitab Kanjun Najah. Bapak di situ silakan beli, ada terjemahannya kalau nggak salah. Baca di situ bab rebo wakasan. Nah di situ ada barang siapa yang sholat 4 rakaat, nah akan diselamatkan dari balai tersebut. Nah lalu bapak amalkan. Nah ini bahaya Pak, karena nggak ada ijazah. Makanya hati-hati kalau membeli buku itu kalau nggak ada sanad dari guru. Nah ini bahaya. Makanya ini ilmu yang memang nggak bisa kita perdalam secara umum. Ini hanya untuk koleksi saja. Nah ini nih yang boleh diamalkan. Barang siapa yang pengen selamat, inna akhiru arba'a fi syafarin yaumunahshin mustamirin fayustahabu ayyaqra'u fihi suratu yasin. Lah ini mah kita aja lah, ini yang gampang. Barang siapa yang pengen diselamatkan di hari Rebo terakhir di bulan Syafar, yang dimaksud di situ adalah hari nahsyin, hari naas, hari sial, maka fayustahabu ayyaqra'u fi suratu yasin, disunatkan untuk membaca surah Yasin. Nah nanti kita baca surah Yasin aja malam Rabu dengan niat tujuan supaya diselamatkan dari balai tersebut. Faidah wasola ila qauluhi ta'ala, tatkala kita membaca surah Yasin di ayat salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim, yuqarriruha bi salasi mi'atin wa salasa asyara marratan, maka dibulak-balik diulang-ulang sampai 313 Pak. Nah nanti malam Rebo nih Bapak malam Rebo baca Yasin, niatkan bahwa baca Yasin ini untuk meminta keselamatan diri pribadi, untuk meminta keselamatan anak istri, untuk meminta keselamatan kaum muslimin selama setahun yang akan datang. Baca surah Yasin. Ketika nanti sampai di ayat salamun qaulam mir rabbir rahim, maka diulang-ulang sampai 313. Nah itu aja amalkannya, yang gampang itu baca Yasin ini Pak. Ada yang mengatakan oh itu nggak ada dari nabinya. Udah baca Yasin, niatnya baca Yasin untuk meminta keselamatan anak dan istri serta tetangga dan kaum muslimin. Udah itu, jangan ribut. Rebo wakasan nggak ada dalil dari nabi, itu bid'ah lah. Udah kita amalkan dengan mengikuti ulama salafus solihin bahwa kita disunatkan untuk membaca surah Yasin. Nah setelah selesai membaca surat Yasin, maka berdoalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hazat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal goyat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Lah gampang itu mah, yang sering dibaca setelah sholat doanya itu, sholawat itu. Nah lalu berdoa, ya Allah selamatkanlah saya, selamatkanlah anak saya, selamatkanlah istri saya, selamatkanlah tetangga saya, selamatkanlah kaum muslimin dan muslimat dari malai bencana dan balai seluruhnya. Berdoa seperti itu. Selesai Pak udah. Lalu ada pertanyaan, bagaimana orang yang sering memakai salalim? Kan ada Pak, salalim itu yang tahun kemarin sudah saya bagikan kan, salalim yang dilebur di air lalu dimandikan atau diminum. Ada nggak sih itu keterangannya? Nah ada Pak. Jadi barang siapa yang melebur itu ini bisa diselamatkan. Tapi itulah harus ada ijazah. Salamun qaulam mir rabbim salamun dan lain sebagainya. Nah kita mah yang gampang-gampang saja yaitu membaca surah Yasin di malam Rabu. Insya Allah
kita dan keluarga serta tetangga kita kaum muslimin dan muslimat diselamatkan dari balai tersebut. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan yang kedua, bahwa di bulan Safar jangan sampai kita mengatakan bulan Safar adalah bulan sial. Bulan sial, enggak ada hari, enggak ada bulan yang sial. Semua hari baik. Semua hari baik kalau dipakai untuk beribadah. Tapi sebaliknya, bukan bulan Safar, bukan Rebo Wekasan, ketika hari dipakai maksiat, maka itu adalah hari yang paling sial. Nah. Bahkan dijawab oleh hadis dari Imam Bukhari wal Muslim, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kanjeng Nabi berkata, la udwa wala tirata wala hammata wala safaro. Tidak ada penularan dan tidak boleh percaya pertanda buruk. Tidak boleh percaya burung hantu. Biasanya kan burung hantu, kalau burung hantu itu kan pertanda ada orang meninggal. Itu kan memang burung hantu seperti itu suaranya, Pak. Kadang-kadang kan kita percaya dengan hal-hal seperti itu, ini pertanda pasti ada bencana. Padahal burung hantu diciptakan oleh Allah seperti itu suaranya. Nah, jangan sampai kita punya anggapan, wah ini burung hantu membawa sial. Nah, itu salah. Lalu dan tidak boleh percaya dengan kesialan pada bulan Safar. Jangan sampai kita mengatakan, wah bulan Safar ini bulan sial, kita nggak boleh kemana-mana, kita nggak boleh mengadakan pesta pernikahan. Nah itu salah, itu salah. Dijawab oleh Nabi, wala tirota wala safaro. Tidak ada kesialan di bulan Safar. Silakan, cuman kita mesti hati-hati, mesti kita jaga diri, terutama dalam hal melakukan maksiat. Karena tidak ada hari yang paling sial kecuali kita melaksanakan maksiat dan dosa. Itulah hari yang paling sial. Nah, jadi intinya di bulan Safar ini silahkan kita untuk mengamalkan baca surah Yasin di hari Rabu atau malam Rabu, ketika di ayat salamun qaulam mirabir rahim diulang 313 lalu berdoa. Nah, mudah-mudahan kita semua termasuk ahli-ahli yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, ini masalah kitab Kanjun Najah enggak akan kita bahas panjang lebar ya. Itu nanti insyaallah lah tahun depan kalau ada umur kita bahas tuntas masalah Rebo Wekasan. Nah, kita melanjutkan para hadirin kajian tentang kitab Daqaiqul Ahbar. Cuman pada pagi hari ini yang saya bawa adalah kitab Tadhkiratul Qurtubi. Ini hampir sama, tentang perjalanan yang akan kita tempuh menuju alam akhirat, yang sudah kita bahas kemarin tentang masalah jenazah sudah di atas keranda ketika akan disolatkan dan dibawa ke tempat masjid atau musola. Ruya soyhani an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asri'u bil janajah fa in taku solihatan fa khairun taqdimunaha ilahi wa in taku siwa dalika fasyarrun tudaunahu an riqabikum. Ini ada hadis, kata Kanjeng Nabi, asri'u bil janajah, percepatlah oleh kalian semua jenazah, fa in taku solihatan fa khairun tuqaddimunha ilaihi. Kalau memang orang tersebut, jenazah tersebut, si mayit tersebut adalah ahli ibadah, orang soleh, maka kita itu dibaguskan untuk dipercepatkan. Maka kita termasuk orang yang membaguskan jenazah tersebut. Wa intaku siwa dalika fasarrun, jika orang tersebut bukan ahli soleh, maka kalian telah meletakkan kejelekan di pundak kalian. Mau jelek mau bagus, tetap kita sunat untuk asri, mempercepat. Nah, mempercepat di sini yang dimaksud adalah mempercepat dari segi mana? Dari segi pengurusan jenazah, para hadirin. Dan ini ketika mayit di atas keranda, ketika akan disolatkan atau dikuburkan, idza wadoatil zanajah wahtamalhar rijalun ala a'naqihim fa in kanat solihatan qalat qaddimuni. Tatkala jenazah ditaruh di atas keranda, lalu saudara tetangga memikul keranda tersebut di atas pundaknya, fa in kanat solihatan, kalau kita termasuk golongan ahli orang soleh, maka kita nanti di dalam keranda berkata qadimuni, harus mempercepat kalian,
harus mempercepat kalian mengantarkan aku ke kuburan. Allahu Karim. Kita nggak akan tahu suara tersebut dan tidak akan pernah mendengar jeritan jenazah tersebut karena kita tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diberi pendengaran adalah selain manusia dan jin. Makhluk semuanya mendengar kecuali manusia dan jin itu tidak mendengar. Nah, ini orang yang bahagia. Qadimuni, percepatlah wahai saudaraku, percepatlah wahai tetanggaku, percepatlah wahai sanak saudaraku, bawa aku ke kuburan. Aku pengen bertemu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, wa in kanat ghairu sholih, kalau memang yang di atas keranda itu adalah orang yang memang kurang soleh, maka jelajah tersebut berkata, qalat ya wailaha aina tadhabun, ya wailaha aina tadhabuna biha, wahai saudaraku, wahai tetanggaku, aina tadhabun, mau dibawa kemana aku sekarang ini, mau dibawa kemana? Kalau memang ahli maksiat, para hadirin, Allahu Karim. Fayasma'u sautaha kullu syai'in, maka mendengar jeritan jenazah tersebut kullu syai'in, setiap makhluk, ilal insan, kecuali manusia. Andai kata manusia mendengar jeritan jenazah tersebut di atas keranda, walau sami'ahu la so'iko, tentu orang yang mendengar la so'iko akan terkafar, akan mati Pak kalau mendengar jeritan mayit. Makanya oleh Allah ditutupi. Wa in kanat khairan, qala ulama radhiyallahu taala anhum, wal muradu bil asra'i, yang dimaksud dengan mempercepat jenazah itu bil janazati ma ya'ummu guslaha, mempercepat untuk dimandikan, percepat memandikannya. Tapi dengan syarat kemarin jangan sampai ada yang luka dan jangan sampai keras, karena kondisi mayit setelah dicabut ruh itu posisinya adalah kayak seperti orang yang terbakar panas. Wa takfinaha, dan mengkafaninya percepat. Wa hamlaha, dan membawanya, memikulnya. Wal masyu ma'aha musyadunal hubab, membawa jenazah yang dimaksud itu berjalan tapi bukan lari Pak. Mempercepat itu bukan berarti harus lari membawa jenazah. Mentang-mentang ada hadis, cepat, dipercepat, lari kayak maraton, itu nggak boleh. Dunal hubab, bukan lari. Fa innahu yaqra'ul isra, bahkan dimakruhkan mempercepat membawa jenazah alladhi yasuku ala dhafati min yatba'man yatba'uha, dimakruhkan membawa jenazah ketika perjalanannya itu masyaqqat, ala dhafati man yatba'uha, ketika orang yang mengikuti atau mengantarkannya itu tertinggal. Nah, ini menjadi makruh. Misalkan seperti ini, karena ada hadis harus mempercepat mengurus jenazah, ketika dibawa cepat sehingga orang yang mengikuti di belakang itu tertinggal jauh. Nah, ini makruh. Nah, wa kana Ibrahim an-Nakhai radhiyallahu anhu yaqulu yamsuna biha qalilan, yang dimaksud di asri'u di sini, mempercepat di sini adalah qalilan, yaitu pelan-pelan membawa jenazah itu sajital adati, seperti wataknya adat kebiasaan, jalan seperti biasa aja jalan, nggak terlalu cepat, nggak terlalu pelan. Sajidatul adat, watak adat kita jalan seperti apa. Walayadibuna biha dabibal yahuda wan nasoro, dan jangan sampai membawa jenazah itu pelan-pelan banget, seperti membawa jenazahnya Yahudi dan Nasrani. Nasrani kan kalau ada upacara pemakaman, lihat satu langkah berhenti. Nah, itu pun nggak boleh. Dalam artian di sini adalah yang pertengahan, terlalu cepat jangan, terlalu pelan jangan. Nah, tapi lebih baik adalah dipercepat dalam artian gak terlalu berburu-buru. Nah, wa kana sahabat radhiyallahu taala anhum yukrahuna al-ibta, bahkan para sahabat membenci orang yang membawa jenazah itu dengan santai membawa jenazah itu dibenci oleh para sahabat. Wa yuhibbunal ajalata, dan para sahabat mencintai orang-orang yang membawa jenazah al-ajalata dengan segera. Wallahu taala a'lam. Nah, ini para hadirin,
Jamaah rahimakumullah yang dihormati Allah Subhanahu wa taala dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika jenazah dimasukkan ke dalam keranda, qadimuni ini bahasa yang simple tapi membawa makna yang sangat menakutkan. Qadimuni, percepatlah. Kalau orang tersebut jelek, Pak, maka orang tersebut bingung mau dibawa kemana aku, karena nggak akan kuat itu dalam artian ketika jenazah orang jelek masuk kuburan itu sebuah pertanda bahwa dia akan disiksa oleh Allah. Kalau dengan bahasa mau dibawa kemana, berarti kan ini nggak diharapkan oleh malaikat. Ini naudzubillahi min dzalik. Nah, para hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jenazah disolatkan. Setelah disolatkan lalu jenazah dibawa ke kuburan. Nah, ini menjadi awal mula perjalanan menuju alam akhirat. Lalu di akhirat ada apa? Setelah jenazah dimasukkan ke dalam kuburan, nanti bakal ada pertanyaan munkar war nakir, disebut dengan alam barzah. Yang dimaksud dengan alam barzah itu alam kubur, Pak, bukan alam yang ada di dalam tanah. Bukan alam yang ada di alam tanah. Yang dimaksud alam barzah, alam kubur itu kita pun nggak tahu, wallahu alam, di mana alam tersebut. Tapi wajib kita mempercayai, mengimani bahwa alam tersebut ada. Cuman bukan di dalam tanah. Di dalam tanah. Alam kubur yang ada di tanah itu hanya jasad kita yang dipendem di bawah tanah. Adapun alam kubur itu bukan di dalam tanah. Wallahu alam di mana. Nah, ini ketika jenazah dimasukkan ke liang lahat, selesai berarti. Perjalanan dunia selesai, menuju perjalanan akhirat menuju pertanggungjawaban yang sesungguhnya. Di sini perjalanan kita dimulai. Di sini amal-amal jelek, amal-amal bagus akan ditampakkan oleh Allah. Disinilah kenyataan yang sekarang kita jalankan, nanti kebenarannya, kesalahannya akan tampak di alam kubur. Inilah awal mula perjalanan kita menuju alam akhirat. Di akhirat nanti ada ba'ats, terus ada mahsyar, ada timbangan mizan, ada jembatan Shiratal Mustaqim, ada surga dan ada neraka. Nah, dibahas di kitab Daqaiqul Ahbar sampai kelar. Makanya ini insya Allah akan saya kelarin sampai tuntas. Insya Allah mudah-mudahan kita panjang umur. Ini untuk menjadi iktibar, pelajaran buat kita supaya kita takut melaksanakan dosa dan semangat untuk melaksanakan ibadah, bahwa perjalanan ini akan kita tempuh besok. Nah, ruwiya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabi'a janazatin lama sholat alaiha. Ketika jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat, maka kita sunat, Pak, untuk menutupi jenazah dengan kain. Nah, ini kan kita, yang saya perhatikan di sini itu jarang sekali memakai hadis ini, padahal ini hadisnya jelas. Kan hadisnya gini nih, tabi'a janazatin, ketika Kanjeng Nabi mengurus jenazah atau mengantarkan jenazah, lama sholat, tatkala selesai disolatkan oleh Kanjeng Nabi, da'a yasubu yusito alal qabri, maka Nabi membeberkan satu kain. Jenazah diturunkan dari keranda menuju liang lahat. Nah, ketika menuju liang lahat, maka sunat dari atas itu si kuburan ditutup pakai kain. Sunatnya seperti itu. Nah, kita kan jarang kan di sini, kan belum pernah kan, coba kita praktekkan. Ini luar biasa. Kalau di kampung saya mah dulu, Pak, memang seperti itu. Ketika dimasukkan, coba Bapak ingat-ingat ketika kecil atau masih di kampung, pasti selalu memakai itu. Ketika jenazah diturunkan dari keranda, dimasukkan ke liang lahat, semuanya ditutup. Hanya orang-orang yang mengurus di bawah yang hanya bisa melihat ketika jenazah dibuka tali pocongnya, bahasanya kan, terus ditempelkan ke tanah. Itu orang-orang yang hanya di situ, orang yang di atas itu nggak boleh melihat. Harusnya seperti itu, harusnya. Nah, wa qala la tatoliu, kata Nabi, la tatoliu, jangan melihat, janganlah kalian melihat
fil qabri, di kuburan, ketika jenazah akan dimasukkan ke liang lahat, la tatoliu, jangan melihat. Kenapa? Fa innaha amanatun, maka sesungguhnya kuburan itu adalah amanat. Farun bima umiro bi ilan nar. Nah, alasannya kenapa mesti ditutup? Alasannya kata Kanjeng Nabi, bima umiro bi ilan nar, seandainya jenazah tersebut adalah ditakdirkan oleh Allah menjadi ahli neraka, payas mau sautas salasila, maka jenazah tersebut ketika dimasukkan ke dalam liang lahat, maka payas mau sautas salasil, jenazah tersebut mendengar suara rantai di neraka. Allahu karim, Allahu karim, ya Allah ya karim. Tujuannya apa? Supaya jenazah itu gak mendengar suara-suara di luar. Itu tujuannya. Kadang-kadang kan kita jenazah masuk, oh itu kurang atuh. Itu sebenarnya nggak boleh. Makanya orang yang mengurus jenazah, terutama di liang lahat, itu benar-benar orang yang sudah paham. Jangan sampai ada suara yang ramai di atas ketika jenazah dimasukkan ke liang lahat. Kasihan Pak, kasihan. Ini bahasa Kanjeng Nabi. Andai kata orang tersebut ditakdirkan oleh Allah masuk neraka, maka suara rantai neraka itu sudah Allah perlihatkan ketika masuk liang lahat, Pak. Belum ditimbun tanah. Allahu karim. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, astagfirullahaladzim. Ya. Ditutup kata Kanjeng Nabi, sunat ditutup memakai kain di atas supaya orang-orang di atas gak melihat. Hanya yang melihat adalah orang-orang yang mengurus di bawah, 3 orang. Ditutup, dibuka, terus ditempelkan ke situ. Nah itu jenazah Pak, secara hakikat mendengar itu. Ketika itu maka jangan sampai ada suara-suara yang ramai di atas. Nanti suara ramainya ketika ada azan. Jenazah itu dengan mendengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tujuannya apa azan? Untuk menenangkan hati si mayit yang di dalam. Tadi mendengar suara rantai yang begitu hebat terdengar di neraka, ketika adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, tenang hati Pak. Tujuannya seperti itu ada adzan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Lah kadang-kadang kita mah nggak tahu atau gimana, bahkan kita selalu jadi candaan ketika mengubur jenazah. Oh masih ada orang yang ketawa, kasihan. Nah, harusnya ditutup. Nah setelah itu kan ditutup. Nah setelah si jenazah dikasih apa itu bambu ditutup, nah baru di adzan. Nah, baru selesai adzan kan ditutup semua rata, baru dibuka kainnya lalu ditimbun, harusnya seperti itu. Nah ketika si mayit dimasukkan ke dalam liang lahat, andai kata mayit tersebut adalah orang yang maksiat dan ditakdirkan oleh Allah masuk neraka, maka sautus salasil, mendengar rantai daripada neraka. Nah, setelah itu orang yang mengurus jenazah itu kan memasukkan kayu atau bambu, satu-satu dihalangi kan sampingnya. Nah ini pelan-pelan Pak, pelan-pelan. Jangan sampai si kayu atau bambu yang satu ke bambu yang lain itu diadu. Jangan sampai mengeluarkan suara bambu pun gak boleh harusnya. Apalagi suara manusia di atas. Suara bambu yang untuk menempelkan di liang lahat itu jangan sampai terdengar diadu, duk. Nah suara duk itu hakikatnya itulah seperti suara kilat menggelegir. Allahu karim. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Celeger. Seperti itu terdengarnya Pak. Allahu karim. Ini bakal terjadi kepada kita. Ya Allah ya Rabbi, astagfirullahaladzim. Terdengar seperti itu suara petir yang menggelegar. Bayangkan kita akan mengalami seperti itu. Maka dari sini Nabi pun melarang, la tutali'u, jangan melihat. Jangan melihat. Karena nanti di depan ini ada. Karena setiap suara yang keluar yang hakikatnya tadi andai kata ia ahli neraka, maka
rantai neraka oleh Allah diperdengarkan kepada jenazah yang sudah masuk ke dalam liang lahat. Suara padung, bahasa di sini suara bambu untuk menahan, di samping itu laksana seperti petir yang menggelegar. Maka gak boleh ada suara di atas kecuali suara adzan nanti, supaya suara adzan ini menjadi tenang kepada si mayit yang ada di dalam liang lahat. Itu tutup adzan. Nah, adzan, maka ketika adzan diem, harusnya kan dari mulai masuk ke liang lahat gak ada suara-suara yang bising. Lah kadang-kadang kan kita mah Allahu Karim, jenazahnya kurang jenazahnya kurang sini. Lah itu kan ya Allahu Karim, kasihan. Nah, maka ketika di situ kan yang ditugas di bawah itu adalah orang-orang yang sudah paham, orang yang sudah paham di situ, supaya enggak ada suara-suara yang keluar dari orang-orang di atas itu bising. Allahu Karim. Coba praktekkan di kita. Orang yang di bawah itu harus benar-benar paham, walaupun bukan keluarganya nggak apa-apa, orang lain tapi paham, daripada keluarga nggak paham. Kasihan. Mending orang yang paham di bawah. Ini posisi mayit seperti apa, terus ngiblat apa enggak, nah itu kan. Terus nanti yang masukin padungnya atau memasukkan apa itu bambunya seperti apa, itu orang paham. Ini kasihan kepada orang yang sudah masuk ke liang lahat. Kama qala bal yustahabu bustus saub bi alal qabli rajulin wal mar'ah. Ini hukumnya jadi sunat, Pak. Sunat bustus saub, membeberkan, menutup kain di atas kuburan buat jenazah laki-laki dan perempuan, sunat. Adapun enggak memakai tutup itu enggak masalah. Cuman syaratnya jangan berisik. Wa fi riwayatin ukhra an Anas Malik radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tatla'u fil qabri. Janganlah kalian melihat ke dalam kuburan ketika jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat. Fa innaha, maka sesungguhnya kuburan amanatun, itu sebuah amanat. Fa asayahulla bil abdi ma qadarallahu alaihi minal adzab wal uqubah fayura hayatan saudaa mutawafatan fi unukihi. Allahu Karim, Pak. Di samping Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kalau memang ahli tersebut adalah ditugaskan oleh malaikat untuk dimasukkan ke neraka, maka orang tersebut satu tadi mendengar suara rantai, suara rantai di neraka. Yang kedua, melihat ular yang hitam mutawafatun yang melilit ke dalam lehernya. Allahu Karim. Ini nggak akan bisa lihat oleh kasat mata kita, Pak, karena sudah beda alam. Makanya ketika Kanjeng Nabi menyuruh orang yang masih hidup menutup seluruh bagian kuburan ketika jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat itu, ini yang dikhawatirkan. Orang yang ahli maksiat, orang yang banyak dosa, ketika dimasukkan ke liang lahat, kadang-kadang itu diperlihatkan ular sujail akro. Ular sujail akro yang gedenya segede gulungan kasur, yang keluar dari mulutnya itu api, ini melilit pundak dari jenazah tersebut ketika masuk liang lahat. Allahu Karim. Tujuan Kanjeng Nabi menyuruh itu takutnya ini ular menampakkan diri, Pak. Banyak kisah seperti itu. Makanya kata Kanjeng Nabi, la tutong, jangan kalian melihat ke dalam kuburan ketika jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat. Takutnya ini orang ahli maksiat, nanti ular sujail akro menampakkan diri. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Ketika Allah berkehendak, fayakun, bukti. Allahu Karim ini. Kata Kanjeng Nabi, mutawafatan fi unukihi, dibelitkan, dilingkari pundak si mayit itu dengan sujail akro. Ini baru masuk liang lahat, Pak, belum masuk kubur. Ini baru liang lahat. Amanat, berarti ini sebuah amanat, kata Kanjeng Nabi. Hati-hati ketika memasukkan jenazah ke dalam liang lahat. Wasawada'u, adapun ular, Pak. Ular itu al-madkurah ya a'malu sayiat. Itu adalah ular yang
serupakan dengan amal kejelekan dia ketika masih hidup, ular tersebut. Kama qolal ulama patasawwaru likulli insan, dirupakan ke setiap manusia yang sudah wafat ketika dimasukkan ke liang lahat, amalhu fi suratin, ketika amalnya jelek maka yang ketemu akan jelek. Qabihatun yu'adzabu biha yaumal qiyamah, dan menjadi amal yang paling jelek disiksa di hari kiamat. Astagfirullahaladzim. Nah, ini hati-hati ketika kita menguburkan jenazah ke liang lahat. Jangan sampai ada suara-suara yang entah itu suara, walaupun suara bagus, tetap nggak boleh. Tetap yang harus mendengar si mayit nanti itu adalah suara adzan supaya tenang. Selesai dikubur nanti ada talqin. Nah, bahasa talqin nanti di depan dijelaskan. Dan ini supaya ditutup itu supaya orang-orang yang di atas tidak melihat, takutnya ada siksa Allah turun seketika itu. Dan ini dihikayatkan oleh Imam Qurtubi, ini kejadian nyata, Pak. Wa hukiya al-Imam Qurtubi rahimahullahu taala anna sahibahu, Imam Qurtubi mempunyai teman namanya Abdurrahman Al-Qisra. Abdurrahman Al-Qisra ini suatu hari menceritakan kepada Imam Qurtubi dengan cerita seperti ini. Annahu tawala dafni ba'dul wulati. Wahai Imam Qurtubi, kata Abdurrahman Al-Qisra, suatu hari aku mengurus jenazah pemimpin di negara Konstantinah. Nah, Konstantinah ini negara, di sini nggak disebutkan negara apa, mungkin ini menutupi aib, bahasanya dengan Konstantino. Mengurus satu pimpinan, presiden, gubernur, bupati, camat, RW, RT, pemimpin aja, pemimpin tersebut meninggal. Falamma hafaru, kata Imam Abdurrahman Al-Qisra, falamma hafaru, tatkala orang-orang menggali kuburan, wa farrigu minal hufri, dan orang-orang selesai menggali kuburan sudah selesai, wa aradu ayudhiluhu al-qabro, ketika pemimpin tersebut akan dimasukkan ke dalam liang lahat, wa idan seketika itu bahiyatin saudain, nampak ular hitam di kuburan. Allahu karim. Dahilal qabri, fahabu, maka orang-orang yang akan menguburkan pada takut karena ada ular di dalam liang lahat. Fahabaru, kata orang-orang tersebut, udah kita gali lagi yang lain, mencari galian yang baru, menggali kuburan kembali yang baru, Pak. Fahabaru, selesai. Wa farrigu minal hufri wa aradu ayudhiluhul qabra wa idan habahiyatin, ketika akan dimasukkan kembali di kuburan yang baru, kembali ular menampakkan diri, ular gede hitam di liang lahat. Maka saat itu pula orang-orang tersebut takut, lari dan kembali menggali. Setelah menggali terus mau dimasukkan, kembali nampak ular. Terus seperti itu, Pak, perjalanannya. Falam yazalu, maka gak berhenti yahfuruna lahu ila salasina qabron, sampai 30 kuburan tetap ular masih ada. Sudah menggali 30 kuburan, tetap ular masih menampakkan diri setiap kuburan. Allah, ini kejadian nyata. Seorang pemimpin yang tidak adil memimpin rakyatnya. Wal hayatu ta'arrudu lahum fil qabri, dan ular tersebut menampakkan diri di dalam kuburan. Daripada bingung, daripada capek gali kuburan, fa'azma'a ra'yun nas, maka sekelompok orang yang menggali kuburan dan Imam Abdurrahman itu memutuskan, udah sekarang jenazah kita kuburkan saja walaupun di dalamnya ada ular.
dikuburkan. Karena sudah capek menggali kuburan 30 kuburan gak kelar-kelar. Selalu ada ular gede menampakkan diri. Akhirnya udah meminta ampunan kepada Allah, ya Allah ampunilah ini jenazah. Aku masukkan bersama ular. Masukkan Pak. Dimasukkan. Ayat fa'umatil kal hayat. Tasliman Allah Azza wa Jalla nas'alullah afiyah. Allahu karim. Nah ini makanya ini menjadi pelajaran buat kita. Amal kejelekan akan ditampakkan laksana seperti ular. Ular sujail akrab. Ya jinah, ya mabuk, ya judi, semuanya nanti akan nampak di situ. Allahu karim. Ini menjadi ngeri kalau kita baca kitab ini. Ini bakal terjadi kepada diri kita. Nah, ketika itu jenazah dimasukkan ke kuburan, maka poinnya adalah sunat untuk menutup kuburan di atas itu. Dan ini jangan sampai ini kejadian terulang kembali ketika jenazah dimasukkan itu nampak ular. Ini mungkin bisa terjadi seperti itu. Nah, di sini maka Nabi pun mengatakan la tatoli'u, jangan sampai melihat. Nah, jadi dari poin ini kita bisa simpulkan bahwa ketika kita nanti mengubur jenazah, usahakan atasnya ditutup dan orang yang ada di bawah itu adalah orang-orang yang sudah paham dengan posisi peletakan jenazah di liang lahat. Karena hakikatnya jenazah andai kata ia orang jelek, maka suara rantai neraka terdengar, suara kayu dan bambu itu laksana seperti petir dan akan ditampakkan kejelekannya berupa ular. Ini naudzubillahi min dalik summa naudzubillahi min dalik. Allahu karim. Baik para hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika jenazah dimasukkan lalu ditimbun, selama penimbunan orang-orang yang hadir diusahakan jangan ngomong. Lah kenapa? Idza udhilal kubro, tatkala jenazah dimasukkan ke dalam kubur, wa ahila alai turab, dan diuruk, ditutup, ditimbun dengan tanah, nadahul qabri bilisanin fasih, maka kuburan ngomong dengan lisan, dengan bahasa yang fasih. Itu kan? Jenazah dimasukkan, selesai, lalu ditimbun, ya kan? Nah ini usahakan kita jangan ngobrol, apalagi kita sampai ketawa-ketawa. Aduh, kadang-kadang saya lihat orang yang lagi nimbun tanah itu ke kuburan, kadang-kadang mau ngomong gimana masih aja bisa ketawa, masih bercanda menimbun orang yang dikubur. Allahu karim. Saya kadang-kadang Allahu karim, mau negur gimana, ngadenggur gimana, istighfar diri pribadi aja lah. Padahal hakikatnya tatkala jenazah dimasukkan ke liang lahat lalu ditimbun dengan tanah, maka nadahu kuburan ngomong bilisanin fasih, bahasanya di sini, bahasa kitabnya bilisanin fasih, dengan bahasa yang jelas. Kata kuburan, qala kam kunta, wahai manusia yang ada di dalam kuburan, kam kunta, berapa bukti engkau, berapa banyak engkau, taprahu ala dohri, merasa bahagia di atas punggungku, pal yauma tahzanu fi batni, hari ini engkau rasakan kesedihan di dalam perutku. Allahu karim. Kuburan Pak ngomong sampai kapan itu? Sampai orang-orang selesai meratakan dengan tanah di atas. Selama penimbunan terus kuburan enggak berhenti ngomong, kam kunta taprohu dohri fal yauma tahzanu fi batni, wahai orang yang ada di dalam kuburan, berapa lama engkau merasakan bahagia, berapa lama engkau merasakan kesenangan di atas punggungku, fal yauma, bukti hari ini engkau yahzanu fi batni, bakal menyesal di dalam perutku. Wa kam kunta takulu alwan ala dohri fal yauma takulu didanu fi batni, berapa lama engkau memakan, berapa lama engkau kenyang, berapa lama engkau memakan makanan di atas punggungku, hari ini tubuhmu akan dimakan oleh belatung. Hari ini kuburan Pak. Wa yaksuru alaihi min hadil alfad,
maka kuburan ngomong seperti itu selamanya, min hadil alfa, dari ucapan ini sampai kapan? Sampai orang-orang selesai beres meratakan kuburan dengan tanah di atas. Berapa lama? Ada mungkin 20 menit. Nah, maka untuk menghindari hal-hal seperti itu, orang yang mengantar jenazah, satu, jangan banyak ngomong, jangan banyak bercanda, jangan ketawa-ketawa. Disunatkan orang yang mengantar jenazah, orang yang mengantar jenazah lalu sampai di kuburan, ketika jenazah sudah ditimbun dengan tanah, sunat untuk membaca inna anzalnahu fi lailatul qadar. Saya nggak bisa baca kul huwallahu ahad, kul huwallahu ahad terus. Ini untuk apa? Untuk meringankan siksa si jenazah. Itu kalau nggak bisa inna anzalna, ya kulhu lah. Minimal kalau nggak bisa kulhu, minimal jangan ngomong, udah gitu aja. Minimal jangan ngomong. Dan satu lagi yang terakhir, amalan yang memang untuk meringankan jenazah itu, satu, tanah, Pak. Bantalan tanah kan itu sunat dibacakan dibacakan inna anzalna fi lailatul qadar. 7 bantalan tanah. Itu sunat untuk dibaca. Di atas tuh masih di atas. Inna anzalna fi lailatul qadar. 7, itu ke 7 berarti 1. Nah, bantalannya lalu dimasukkan ke yang lahat bersama si jenazah. Nah, itu sunat seperti itu. Tujuannya apa? Untuk meringankan siksa kubur. Sering kan kita lihat kalau ada orang ngomong, itu apain sih tanah dibaca-bacain? Padahal enggak, itu sunat inna anzalnahu fi lailatul qadar. Atau yang kedua adalah membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma la tu'adzab hadal janajah atau hadal mayit, silahkan. Hadal mayit. Nah, itu sunat seperti itu. Nah, sering kan kita baca ketika menyolatkan, Allahumma la tu'adzab hadil janajah. Ya Allah, mugi-mugi engkau tidak menyiksa kepada ini jenazah. Nah, itu sunat. Baca. Mau inna anzalna, mau kulhu, mau sholawat, yang penting tujukan kepada si mayit supaya si mayit diringankan di alam kuburnya. Nah, itu. Nah, ini perjalanan yang memang besok akan kita tempuh seperti itu. Yang mendoakan kita siapa lagi kalau bukan anak-anak kita. Ajarkan kepada anak kita bahwa ketika nanti bapak sudah wafat, sudah meninggal, minta doanya seperti itu. Nah, ini, dan mudah-mudahan kita semua termasuk ahli-ahli yang beruntung, ahli-ahli yang digolongkan ke dalam surganya Allah, diselamatkan di alam kubur, diselamatkan dari fitnah kubur, diselamatkan dari ular sujail akro, dan mudah-mudahan kita semua termasuk ahli-ahli yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini masih panjang kelanjutannya. Ketika beres nanti selesai semua, orang-orang sudah pergi, 7 langkah suara sendal terdengar oleh suara mayit, maka datanglah 2 malaikat munkar wa nakir. Ini akan lebih serem dan lebih menyedihkan lagi seperti apa, insyaallah kita bahas di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa barik wa sallim wa tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma hdinas siratal mustaqim, Allahumma hdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa sunna ulaika rafiqa dzalika al fadlu minallahi kafa billahi alima. Wa sholli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.